Shalom adik-adik. Shalom. Selamat pagi. Selamat pagi. Pagi, Kak. Sudah siap untuk ibadah? Adik-adik sudah siapkan Alkitabnya? Sudah. Nah, Kak Sila mau lihat. Sudah ya? Coba Kak Sila mau lihat adik-adik semangatnya. Masih ingat tepuk tangan Yesus? Masih. Masih? Ya. Nah, seperti biasa ya. Ya. 1, 2, 3. Tepuk tangan Yesus. Selamat lagi ya. Halo, kok ada yang scoring ya? Nah, coba dimatikan. Kita ulang lagi ya. Tepuk tangan Jesus. 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 Yes. Nah, kita mau sama-sama beribadah pagi ini. Kita mau pujikan satu pujian. Bapakku datang padamu. Ya. Kita nyanyikan dengan penuh sungguh ya. Bapakku naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Kita satu di dalam doa ya. Kita lipat tangan, tutup mata. Yesus yang baik, kami mengucap syukur di mana pada hari ini kami Tuhan sudah bangunkan dengan tubuh yang sehat. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami boleh bersama-sama untuk beribadah melalui Zoom. Tuhan berkati peralatan yang kami pakai,
sehingga kami boleh mengikuti ibadah dari awal, pertengahan hingga akhir dengan lancar. Tuhan berkati kakak Layan akan memimpin dari awal, pertengahan hingga akhir, sehingga semua kami boleh memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan dengan penuh sukacita dan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Ampuni salah dosa kami, sucikan dengan darah-Mu. Kami menyerahkan teman-teman kami yang belum bergabung, Tuhan mau gerakkan mereka, sehingga mereka pun juga bisa bergabung bersama-sama kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Amin. Ya, kita akan nyanyikan satu pujian, ya, dari terbit matahari. Adik-adik boleh pakai gerakan, ya. Kita nyanyikan sama-sama. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Ku diberikan hidung baru oleh Yesus Tuhanku. Irama lagu paling mulia, hidung kasih yang merdu. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Diberikan hidung baru oleh Yesus Tuhanku. Irama lagu paling mulia, hidung kasih yang merdu. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Ya, adik-adik, kita tadi sudah puji nama Tuhan ya. Kita akan masuk di dalam ayat emas. Adik-adik buka Yohanes 1. Yuk, Kak Sila nggak kasih tulisan di situ supaya adik-adik buka Alkitab. Yohanes 1 ayat 23. Sudah? Yohanes perjanjian lama atau perjanjian baru? Perjanjian baru. Benar. Ya, Yohanes 1 ayat 23. Kalau sudah dapat, kita baca sama-sama ya. Sudah ya? 1, 2. Hah? Sudah tahu? Sudah Kok ketemu. ada kakak atau mama? Oh, sudah ketemu. Kirain tahu. Kalau enggak tahu, minta tolong mama papa ya. Sudah ya? Yohanes 1 ayat 23. Kita baca sama-sama. Yohanes 1 ayat 23. Jawabnya, akulah orang yang berseru-seru kepada guru. bukanlah jalan Tuhan, Kita ulang sampai 3 kali ya. Kita ulang 3 kali. Kita adik-adik hafalkan sambil membaca, sambil kadang melihat di Alkitab, kadang nggak lihat ya.
Kita baca sama-sama ya, sambil sedikit-sedikit menghafalkan. Kita baca 3 kali ya. 1. Yohanes 1 ayat 1. Jawabnya, suara orang yang berseru di padang gurun. Jalan Tuhan seperti luruskanlah 2. Jalan Tuhan. 1 ayat 23. Jawabnya, akulah Orang yang berseru di padang gurun. Jalan Tuhan seperti mendampingi saya. 3 ya. Yohanes 1 ayat 23. Coba sambil ditutup Alkitabnya. Ayat 23. Jawabnya, akulah orang Di padang gurun. Seperti yang Tuhan karena biasa Nabi Yesaya. Nah, adik-adik, ayat ini dihafalkan untuk minggu depan. Ya. Dari mana? Yohanes 1 ayat 23. Nah, sekarang Kak Sila mau tanya. Yang hafalan minggu lalu, siapa yang sudah hafal? Ayo. Nancy. Ensi. Dari mana ayatnya? Coba Ensi. Kemarin Bu Lena kasih dari mana yuk? Mazmur 62 ayat 2 dan 3. Kalau Ensi apa yuk? Ayat 2. Ya, coba. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Ayat 3. Ya. Hanya dialah gunung batuku Hanya. dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tak akan goyah. Pintar. Tepuk tangan buat MC. Siapa lagi yang hafal ayat kemarin? Ayo, siapa lagi? Kak Abe dicatat ya, yang minggu ini yang hafal MC. Siapa lagi? Ayat minggu lalu, siapa yang hafal? Enggak ada? Hanya NC aja? Kevin? Hafal enggak? Angel? Leo? Hafal, Kak Sarah? Silia siapa itu? Oh, belum hafal. Udah, enggak apa-apa. Minggu depan, Yohanes 1 ayat 23 dihafalkan ya. Nanti kalau ditanya lagi bisa jawab ya. Ya, Kak Sila. Oke, kita nggak apa-apa, nggak hafal. Kita akan masuk firman Tuhan. Ya, kita akan masuk dalam firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Kita mau pujikan lagu Roh Kudus yang manis ya. Ku buka hatiku untuk jadi seperti
Firman-Nya Tuhan, ku mau mendengar dan melakukan. Mari, Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Shalom adik-adik. Gimana? Adik-adik sehat semua kan? Amin. Saya senang sekali mendengar jawaban adik-adik dengan penuh sukacita bahwa adik-adik suka bahwa kalian semua dijaga dan dipelihara oleh ya. Corona yang belum berlalu, tapi kita harus tetap yakin semua. Sudah siap untuk mendengar cerita? Halo? Sudah siap? Siap. Sekarang lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa, minta pimpinan Roh Kudus agar memimpin di dalam kami akan mendengar, sehingga kita berdoa ya. Selamat pagi Tuhan. Aku datang padamu mengucap syukur dan terima kasih atas penyertaan-Mu. Kami sudah melewati malam yang menjadi bagian kami. Kami boleh bangun pagi dengan berseri dan bersukacita. Dan kami juga sudah boleh menghadap hadirat-Mu, ambil bagian dalam sekolah minggu ini ya Tuhan. Kami bersyukur atas kesempatan yang Tuhan berikan buat kami semua untuk melayani Tuhan. Baik kakak-kakak layan kami, baik anak-anak yang akan ikut sekolah minggu. Kami semua melayani Tuhan. Berikanlah kami hati yang tulus dan ikhlas dalam kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Terutama kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Sapalah kami, lawatlah kami dengan firman-Mu ya Tuhan. Supaya kami mendapat berkat pagi ini, sehingga hati kami boleh merasakan tenteram dan sukacita. Berkatilah kami semua Tuhan Yesus, karena kami sudah nah. Halo Keti, kamu sudah siap? Semua dipegang ya, terus kita akan membaca. Nah, kita akan membaca firman Tuhan hari ini yang diambil dari Yohanes 1 ayat 19 sampai 28. Injil Yohanes 1 ayat sampai 28. Ayo dicari pelan-pelan. Sudah semua? Sudah semua? Siapa yang bisa membantu kakak untuk membaca? Apalagi? Gio ya? Gio ya? Baca.
Baca ya, Gio ya. Gimana? Mau apa enggak? Angel ya. Angel siap membaca, bantu? Kevin. Oh, Kevin, ya, Kevin. Angel? Siap. Oh iya, siapa lagi? Juga tadi NC udah. Iya, NC sudah yang pertama tadi. Iya, Mbak. Ayo siapa saja yang sudah? Naomi, yang ulang tahun ini gimana harus mengucap syukur mau membaca ya? Gimana Naomi? Ya. Ya, jadi Yohanes. bacaannya ada satu. Sudah ya, sudah ada siapa? NC, Kevin, Angel, terus Naomi, Lakensi. Ya, cukup 4 Bionya. ya. Nanti Bionya belum disebut. saya teruskan. Ayo coba NC baca yang nomor yang ayat 19. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, apakah engkau? Kevin, ayat 20. Bin? Ya. Ayat 20. Ia mengaku dan tidak berdusta, katanya, aku bukan Mesias. Ya, pinter. 21. Jessica, Angel ya. Lalu mereka bertanya kepada kalau begitu siapa engkau? Elia. Dan menjawab, bukan, engkau nabi yang akan datang. Dan ia menjawab, bukan. 22. Naomi Lakensi. Maka kata mereka kepadanya, siapakah engkau sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami? Apakah katamu tentang dirimu sendiri? Ya, terima kasih. Siapa lagi? Dio tak? Dio mau ya? Ya. Ya. Dio ayat 23. Yo, Dio. Jawab di padang Jawabnya. yang akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruslah jalan Tuhan seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Oke, terima kasih atas bantuannya adik-adik ya. Saya teruskan ya dari ayat 24 sampai 28. Dan di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, mengapa engkau membaptis jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang? Yohanes menjawab, katanya, aku membaptis dengan air. Tetapi di tengah-tengah kamu berdiri dia yang tidak kamu kenal, yaitu dia yang akan datang di kemudian dari padaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Hal itu terjadi di Betania yang di seberang Sungai Yordan di mana Yohanes dibaptis. Nah, dari bacaan ini sebelumnya kita akan melihat jati dirinya dan asal usulnya Yohanes itu siapa ya.
Makanya supaya kalian tidak bertanya-tanya seperti orang Yahudi, seperti orang-orang Farisi tentang siapa Yesus. Jadi sekarang kita saksikan dulu ya film yang akan kita tampilkan. Sekarang semua diperhatikan ya. Berangkatlah Zakaria, Yerusalem itu jauh dan siang ini panas. Cuma 1 hari Elizabeth, dan itu tidak begitu berat. Kau tahu bagaimana aku menantikan pelayanan di Bait Allah? Siapa yang belum pernah memberi dupa bisa datang dan melempar undi. Nomor yang terpilih adalah 43. Dan ingat, siapapun yang terpilih untuk mempersembahkan dupa itu akan menikmati berkat surga seumur hidupnya. Nah, sekarang angkat jari kalian. 1, 2, 3, 16, 17, 26, 27, 41, 42, 43. Zakaria, engkau terpilih untuk mempersembahkan dupa. Engkau juga terpilih untuk melayani denganku. Jangan takut Zakaria, Allah mendengar doamu. Elizabeth istrimu akan melahirkan anak laki-laki. Engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira. Orang-orang akan bersukacita atas kelahirannya, sebab ia akan besar di hadapan Tuhan. Ia tidak akan minum anggur atau minuman keras. Ia akan dipenuhi Roh Kudus sejak dari kandungan ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan, Allah mereka. Ia memiliki semangat dan kuasa seperti Nabi Elia. Ia akan mempersiapkan umatnya untuk menyambut kedatangan Allah. Ia akan mendamaikan hati bapa dengan anaknya dan orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. Bagaimana aku tahu bahwa hal ini terjadi? Aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Aku Gabriel yang melayani Allah dan aku diutus untuk berbicara dengan engkau, menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu sampai hari di mana semuanya terjadi, karena engkau tidak percaya perkataanku yang akan nyata pada waktunya. Elizabeth, dia tidak bisa bicara. Ia mendapat penglihatan di Bait Allah. Zakaria, oh. Ia menuliskan hal ini. Malaikat memberitahuku kalau engkau akan mengandung seorang anak. Hah? Karena aku menanyakan rencana Tuhan, ia mengambil suaraku sampai hari itu datang. Anak laki-laki sudah lahir di antara Zakaria dan Elizabeth. Engkau harus menamai dia Zakaria, dia anak pertama. Tidak, namanya Yohanes. Puji Tuhan Allah Israel. Dan kamu, anakku, akan menjadi nabi yang maha tinggi, karena engkau akan mempersiapkan jalan bagi Tuhan.
Yohanes bertumbuh dan dipenuhi roh, dan dia tinggal di alam liar sampai ia memulai pelayanan di Israel. Nah, adik-adik, gimana? Sudah menyaksikan filmnya? Sudah. Tentang apa tadi? Tentang siapa? Tentang Yohanes. Tentang Yohanes. Bapak ibunya siapa namanya tadi? Zakaria. Dan Elisabeth. Yohanes yang kita lihat saat ini, yang disebut Yohanes Pembaptis ini, dia dilahirkan dari keluarga Bapak Zakaria dan Ibu Elisabeth yang umurnya sudah tua, tapi diberkati Tuhan, pada akhirnya dia bisa melahirkan seorang anak yang diberkati Tuhan, yang pada akhirnya dia akan menjadi jalan Tuhan, ya, menjadi jalan Tuhan untuk memberikan nanti ketika Tuhan datang itu, jadi orang-orang di Israel itu sudah percaya semua. Jadi dari orang yang berdosa semua menjadi orang yang percaya dan dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Makanya di situ dijuluki sebagai Yohanes Pembaptis, ya. Nah, adik-adik, jadi kita sebentar, kan kalian sudah paham ya dengan cerita dari film tadi tentang kelahiran Yohanes, ya, yang dilahirkan oleh Ibu Elisabeth dan dari keluarga Bapak Zakaria, ya. Nah, sekarang kita akan masuk dalam, kita tinggalkan sebentar ya, karena adik sudah tahu semua, enggak usah saya ulas lagi terlalu banyak karena waktu yang tidak memungkinkan. Jadi kita akan belajar tentang firman Tuhannya yang hari ini yang harus kalian pelajari. Nah, adik-adik masih ingat cerita minggu kemarin tentang apa? Ada yang masih ingat? Halo? Tentang Nabi Mika. Aduh, Kevin, pinter. Dicatat ke Abek. Kevin harus dikasih hadiah ya. Nabi Mika yang dipakai Tuhan untuk apa? Ayo, masih ingat nggak? Untuk mengingatkan bangsa Israel yang selalu berbuat jahat. Orang Israel selalu berbuat seenaknya sendiri, berlaku tidak adil dan selalu menerima suap, ya. Akhirnya Tuhan memakai Nabi Mika untuk mengingatkan supaya mereka bertobat. Itu cerita yang minggu lalu. Sekarang kita akan belajar lagi tentang tokoh di mana Tuhan berikan saat ini, yaitu tokoh Yohanes Pembaptis yang dengan jujur, ya, tadi menjawab pertanyaan-pertanyaan dari siapa tadi? Dari bacaan tadi. Coba adik-adik perhatikan dalam Alkitabnya. Dari ayat 19 sampai 20. Ayo. Dari siapa? Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dan Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, siapa engkau? Kemudian ayat 20, dengan tegas Yohanes menjawab, ia mengaku dan tidak berdusta, katanya, aku bukan Mesias. Nah, gimana adik-adik? Jadi ini ada gambarnya ya. Jadi pada waktu itu orang utusan dari Yerusalem ini terdiri dari orang Lewi, orang Yahudi, dia datang menanyai Yohanes. Siapa sebenarnya Yohanes itu? Ada yang berkata dia Mesias,
Ada yang berkata, adik-adik bisa melihat di ayat yang 21, ada yang berkata dia Elia, dan ada yang berkata juga dia imam yang akan datang, nabi yang akan datang ya, dan imam nabi yang akan datang. Nah, tetapi Yohanes dengan tegas juga tetap menjawab, bukan semuanya itu. Ya, bukan semuanya itu. Dan Yohanes mengatakan kepada mereka dan menjawab kepada mereka, ayat 23 yang menjadi ayat emas hari ini, ya. Yohanes menjawab, akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Jadi ini pengakuan dari Yohanes ketika orang-orang semua itu bertanya dan penasaran ya. Mereka semua penasaran siapa sih sebenarnya mereka itu. Kok berseru-seru di padang gurun. Dia mengatakan luruskanlah jalan bagi Tuhan. Persiapkanlah jalan bagi Tuhan. Karena dia akan datang dan menjadi juru selamat untuk kalian semua. Mereka bingung, mereka tidak tahu siapa sebenarnya. Mereka menganggap bahwa yang berseru-seru itu adalah Nabi yang akan datang, tapi ternyata bukan. Nah, adik-adik, dari situ kita akan melihat bagaimana kejujuran dan keterus-terangan Yohanes pada waktu ditanyai oleh orang-orang itu. Dia tidak membohongi. Padahal pada waktu itu ya, orang-orang itu kan tidak tahu Yesus itu seperti apa. Tapi dia tetap menjawab bahwa bukan, semua itu bukan. Tetapi aku adalah orang yang mempersiapkan jalan buat Yesus, ya, yang akan datang, yang akan menyelamatkan kalian semua. Jadi di sini yang akan kita ambil dari cerita ini, Yohanes menjadi orang yang tidak sombong. Sebenarnya adik-adik pada waktu orang-orang bertanya, apakah kamu itu Mesias? Dia bisa mengaku, iya aku ini Mesias. Kan sekarang seperti itu ya, banyak orang yang suka berbohong, banyak orang yang suka menipu. Iya kan enggak adik-adik? Ya, seperti itu keadaan dunia seperti itu ya. Jadi dalam keadaan dunia seperti sekarang ini, orang bisa menghalalkan segala cara supaya dia mendapatkan suatu posisi, jabatan, dan lain sebagainya. Tapi Yohanes tidak melakukan semua itu. Karena Yohanes ketika dia lahir pun, ternyata kelahiran Yohanes itu pun adalah dari Tuhan. Dan dia yang mempersiapkan jalan untuk Tuhan. Dan oleh sebab itu dia dipenuhi dengan Roh Kudus, dia bisa melakukan semuanya itu, dan dia menyeru-nyerukan suara itu, dan pada akhirnya orang-orang di Yerusalem itu menjadi percaya, dan mereka dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, dan orang-orang semua itu menjadi pengikut-pengikut Kristus yang pada akhirnya nanti menjadi anak-anak Tuhan yang dengan setia. Nah, adik-adik, kalian juga harus bisa menjadi orang yang jujur, menjadi orang yang berterus terang, tidak boleh bohong. Jadi dalam gambar ini adik-adik boleh saksikan. Kita panggil aja si Tony ya. Nah, si Tony ini bermain di dalam rumah. Nah, akhirnya dia merusakkan pot bunganya mamanya yang mamanya cintai ya, yang bagus sekali ya. Dia jatuhkan pot bunganya itu, kemudian dia ya, kalau dia itu mau diberesi kemudian dibuang di tong sampah kan mamanya nggak lihat ya, tapi tidak seperti itu. Si Tony datang kepada mamanya. Dia bilang jujur terus terang, aku mecahkan potnya Mama. Gimana Mama? Kemudian mamanya bilang, sudah, tidak apa-apa. Mama sudah senang
jika melihat kalian itu berterus terang dan tidak suka berbohong. Nah, itu. Jadi adik-adik bisa melakukan hal yang sama seperti apa yang Yohanes Pembaptis lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Kalian juga bisa menjadi anak-anak yang baik, tidak suka bohong, tidak suka menipu, tidak suka membohongi teman atau orang tua atau siapa atau kakak, ya dimanapun kalian. Jadilah anak-anak Tuhan yang selalu setia dan belajar menjadi anak Tuhan, yang selalu dipenuhi Roh Kudus seperti Yohanes Pembaptis. Jadi ini tadi ulasan cerita pada minggu pagi ini. Adik-adik sudah paham tentang siapa? Yohanes. Yohanes siapa? Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis. Jadi adik-adik dalam Alkitab itu banyak nama Yohanes ya. Ada yang disebut Yohanes Penatua, ada yang disebut Yohanes murid Tuhan, hanya begitu saja. Ada Yohanes Pembaptis. Jadi jangan lupa. Jadi pada saat ini ceritanya tentang kiprahnya, ya, kiprahnya Yohanes Pembaptis untuk mempersiapkan jalan untuk Tuhan ketika Tuhan akan datang. Ya, jadi kalau nanti misalnya ditanya sama mama, oma yang tidak bisa mengikuti sekolah minggu kalian di rumah ini, kalian bisa menjawab. Ayo tadi ceritanya tentang apa? Ya, jangan hanya menjawab Yohanes itu aja, tapi kalian juga harus menceritakan bagaimana Yohanes itu ternyata anak yang diberkati Tuhan mulai dari lahir, ya, dan dijadikan orang sebagai alat Tuhan untuk menjadi jalan Tuhan akan datang. Amin. Nah, kita berdoa ya untuk firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau pada pagi ini Engkau telah sapa kami dengan firman-Mu. Kalau kemarin minggu kami boleh mendengarkan dari kiprahnya Mika, di mana Mika Kau pakai untuk menjadi alat untuk mengingatkan bangsa Israel dari kejahatannya. Sekarang kami boleh mendengar lagi tokoh Yohanes yang begitu luar biasa, yang pada sebenarnya bisa mengambil kesempatan dia mendapatkan posisi menjadi seorang Mesias atau menjadi seorang Elia atau menjadi seorang nabi yang akan datang. Tapi itu tidak dilakukan oleh Yohanes, Tuhan. Karena Yohanes adalah orang yang penuh dengan Roh Kudus. Dan saat ini Tuhan, anak-anak-Mu ingin seperti Yohanes, yang selalu diberkati Tuhan, yang selalu dipenuhi dengan Roh Kudus. Juga buat kakak-kakak kami semua. Kami ingin seperti Yohanes. Berikan kami kekuatan dan kemampuan untuk kami tetap setia dan menjalankan semua tugas tanggung jawab kami. Terima kasih Tuhan Yesus, firman-Mu. Biarlah ini menjadi berkat dan bekal bagi kami anak-anak-Mu yang masih kecil ini, supaya mereka tetap dipimpin oleh Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ya, adik-adik. Tadi kita sudah dengarkan cerita firman Tuhan ya. Siapakah Yohanes Pembaptis itu tadi? Yohanes memberikan Ya. Dan Yohanes Pembaptis itu ya, yang memberi jalan. Jadi Yohanes Pembaptis itu adalah yang tadi kita hafalan tadi. Yohanes 1 ayat 23. Jadi Yohanes Pembaptis tadi ngomong apa? Akulah suara berseru-seru yang mempersiapkan jalan bagi siapa? Tuhan Yesus. Ya, teladan dari Yohanes Pembaptis itu apa? Dia tidak
berbohong atau jujur ya. Ya, kita harus memiliki sikap seperti Yohanes ya, yang jujur ya. Kita akan masuk dalam persembahan. Adik-adik persembahannya bisa dititipkan sama mama papa, dia nanti mama papa bawa ke gereja ya. Kita nyanyikan lagu Aku Diberkati ya. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila waktu pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila waktu pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Adik-adik, kita akan masuk dalam doa persembahannya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah memberikan persembahan, walaupun sedikit, kami percaya Tuhan terima persembahan kami. Berkati persembahan kami ini ya Tuhan, agar boleh berguna bagi pelayanan kasih di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Kita akan masuk warta PA. Warta pertama adalah Kak Sila mengingatkan lagi ada lomba ya. Ada lomba menyanyi, ada lomba menari, ada lomba fashion, semuanya bebas ya. Adik-adik boleh memilih apa saja. Boleh menari model apa. Pokoknya yang baik dan span ya. Yang boleh ikut semua dari adik-adik mulai umur 1 tahun sampai yang sudah kelas 6. Boleh milih semua, boleh ikut semua. Dikirim berupa video maksimal 3 menit, nanti dikirim ke KAB ya. Tahu nomornya KAB ya. Dan paling lambat ini diperpanjang lagi ya sama kakak-kakak sampai tanggal 6 September ya. Jadi adik-adik yang belum ya boleh kirim ya ke KAB sampai tanggal 6 September. Oke. Dan yang kedua, pengumuman yang kedua adalah setiap hari Jumat minggu kedua dan keempat, jangan lupa adik-adik ikut apa? Lihat Jumat Ceria di YouTube Jumat Ceria ya. Nanti apa kakak-kakak layan akan kirim linknya ya. Kenapa kita harus ikut Jumat Ceria? Nah, karena di Jumat Ceria itu kita bisa belajar tentang tokoh-tokoh Alkitab, ada pengetahuan-pengetahuan Alkitab, jadi bisa menambah pengetahuan kita. Dan yang ada lagi adalah kreasi, ya, jadi bisa mengirimkan kreativitasnya. Dan kalau yang juara dapat hadiah. Nah, itu kelebihannya Jumat Ceria, ya. Ya, adik-adik itu pengumuman dari kakak layan. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan pujikan satu pujian. Ku suka menuturkan, ya, sama seperti Yohanes ya, suka menuturkan firman Tuhan. Kita juga seperti Yohanes ya. Ku suka menuturkan firman. Ku suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih
Kita masuk doa ya. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau sudah menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami mengucap syukur Tuhan atas firman yang boleh kami dengarkan. Ajar kami untuk berani bersaksi seperti Yohanes Pembaptis dan berani mengatakan yang tentang kebenaran. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Sebentar lagi kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kiranya Tuhan memimpin menyertai kami 1 minggu ke depan di dalam setiap aktivitas kami, di dalam pelajaran di sekolah. Tuhan berkati kami, Tuhan beri kepandaian bagi kami. Tuhan juga beri kesehatan bagi kami semua. Berkati orang tua kami di dalam pekerjaan mereka. Tuhan juga sertai dan beri kesehatan bagi mereka. Kami juga teringat akan Naomi Lakinsi yang saat ini berulang tahun. Tuhan memberkati ya Bapak. Kiranya di pertambahan usianya boleh memberikan Naomi semakin mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh dan semakin diberkati Tuhan di dalam setiap pelajaran dan kesehatannya. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami serahkan doa kami pada pagi hari ini. Kiranya kasih Allah Bapa, kasih Tuhan Yesus, dan kasih daripada Roh Kudus menyertai kami dari sekarang sampai selamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur terima Selamat pagi, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Sekarang semua wajahnya kita mau foto dulu ya.